berkaitan dengan ekonomi, maka untuk itu visi-misi yang saya berikan perlu adanya perubahan. Dan di sini Bapak Ibu sudah ada draftnya, dan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya visi-misi ini harus kita rubah. Yang pertama dari visinya dulu, visi yang lama sama visi yang baru, Bapak Ibu bisa dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh Bapak Ibu untuk menambahkan, sambil kita langsung koreksi mana saja yang memang harus kita rubah. Apakah struktur katanya sudah tepat atau tidak. Jadi Bapak Ibu silakan untuk divisinya terlebih dahulu, apakah sudah tepat atau tidak. Maka khususnya guru bahasa boleh menganalisis terkait visi. Kalau tadi tidak salah mendengar itu menghilangkan yang badan Pancasila ya, dan diganti dengan dimensi profil lulusan. Kalau tidak salah perwawasan kelompok itu yang 5 dimensinya kemarin ya. Kalau kemarin berkebinekaan itu beda. Itu bisa tulisannya perlusan. Bukan, ya berwawasan global bukan berarti itu masuk ke P5, tapi itu bagian dari apa, perkembangan yang harus kita ikuti, yaitu perkembangan abad 21-nya di situ. Poinnya. Boleh? Yang sekolah itu sekolahnya atau peserta didiknya, terwujudnya sekolah atau terwujudnya peserta didik yang unggul. Terwujudnya, nah ini makanya boleh Bapak Ibu mau terwujudnya sekolah. Kalau sekolah unggul itu kita rujukannya ke tagline-nya Muhammadiyah, menuju sekolah unggul dan berkemajuan. Nah itu ke sana. Kalau sekolah berarti mencakup siswanya, gurunya, tenaga pendidiknya, ya semua yang ada di sekolah, warga sekolah. Jadi tidak hanya peserta didik. Dari siswa ada masukan? Belum ada, belum mau. Nah. Enggak, apakah bisa disepakati atau ada tambahan? Bisa yang misi dulu. Ya kita visi dulu ya. Berbudaya lingkungan, Pak. Berbudaya lingkungan, ada yang bisa menerjemahkan? Guru bahasa Indonesia mungkin perlu. Lingkungan di sini itu bukan berarti berkaitan dengan tanaman juga, tapi lingkungan belajar dan juga. Jadi jangan ke sampah, tapi ke kita menciptakan suasana yang belajar yang nyaman juga itu bagian dari itu. Ada penambahan lain? Dengan berlandaskan iman dan Saya ke misinya membantu pasukan didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter. Saya akan membentuk itu berarti sudah jadi ya. Jadi pasti yang sekolah di sini sudah terbentuk karakternya soleh. Tapi kan tidak ada juga yang soleh. Nanti itu maksudnya itu rincian karakter. Secara optimal sesuai bakat dan minat. minat dan bakat. Bakat dan minat. Minat dan bakat sesuai. Soalnya itu. Oh. Kan tes juga tes bakat minatnya, bukan minat bakat. Iya, soalnya belum ada kayak kan itunya berwawasan global. Bahasanya. Bahasanya. Yes. Kita ambil aja yang dari kemarin. Meningkatkan kompetensi bahasa asing dalam dunia global. Nah, mantap. Asing di poin berapa itu? Banyak semua. Di poin ke 5.
kan banyak ya siswa di beberapa yang mereka tuh punya prestasi akademik tapi tidak ada nama sekolah. Jadi lewat misi yang nomor 2, beliau berharapnya dari ekskul muda di Akademika itu tuh bisa membantu siswa-siswa yang berprestasi di luar atas nama IKA tuh, misalnya pas jadi siswa SMPIK jadi atas nama IKA, ngerti ya? Contoh dari ini kan dulu pas kelas 7 tuh basket tapi tidak atas nama IKA. Akhirnya pas masuk IKA, alhamdulillah sempat dari ekskul basket ada perkembangan mengatasnamakan sekolah itu sendiri, bukan atas nama klub. Kayaknya kalau dari negeri mestinya dari nama dulu aja. Dari misi yang nomor 2 sama nomor 3, aku juga kan mendengar dari teman-teman aku, mereka tuh katanya punya bakat dan juga minat yang belum bisa berkembang. Juga aku kan dengar dari pendapat teman-teman aku, mereka tuh pengen mengembangkan prestasi akademik sama akademik mereka di sekolah, tapi belum terpenuhi oleh guru-guru. Contohnya kayak gak pernah dipanggil buat lomba gimana-gimana. Jadi mereka tuh kayak ngerasa yang bisa mengembangkan prestasi mereka tuh orang-orang tertentu yang sering mengikuti lomba gitu, karena aku juga merasa begitu. Itu pendapat saya. Ya udah itu. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya, apa ya? Poin mana itu ya? Poin yang satu gitu ya mungkin ya. Yang untuk studi tidak bagaimana pertakwaan dan jadi mungkin ya kita sebagai guru gitu lebih dekat dan lebih mengarahkan sisa-sisa untuk lebih beriman dan terlalu ya, dan mengajarkan itu dia baik dengan dia dengan kita sendiri mendapatkan, dan kita pun tidak lupa di berbagai setiap kesempatan itu selalu mengingatkan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman, dengan guru gitu. Bagaimana seharusnya jangan samakan dengan teman gitu kan, bukan kan kita pun nggak apa harus semua murid baik itu yang seperti yang saya lebih ya jangan tempat jangan hanya kepada yang akut aja gitu ya, teman-teman kenapa ini tak buat kayak gitu ya, mungkin mereka sama yang biasakan, mungkin mereka punya bakat apa tapi yang tidak pernah terlihat gitu ya. Sampai saatnya mungkin terlihat kapan si dia harus memudahkan ya, tapi mungkin anak sendiri yang tidak tampil ya, mungkin anak sendiri tapi ya betul mungkin kita harus lebih menggali gitu ya, sama itu ya yang baik sih yang harus bisa kita coba aja gitu ya, yang lebih beriman berakhlak kayak gitu aja. Terima kasih.